Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Wulan selaku dosen mata kuliah Ekologi dan Pangan. Perkenalkan, nama saya Hafni Rahmiani. Di sini mungkin akan menjelaskan terkait kedelapan aspek tersebut yang kenapa bisa meningkatkan ketahanan pangan serta program ataupun teori yang terkaitnya gitu. Nah, lanjut saja. Mungkin yang pertama itu ada memperluas pasar dan rantai pasok, di mana ini untuk memastikan hasil pertanian itu terserap dengan baik di pasar akan mendukung stabilitas pendapatan petani dan distribusi pangan yang merata. Jadi adanya pemerataan. Nah, kemudian adapun program tol laut. Nah, ini untuk meningkatkan konektivitas wilayah terpencil untuk distribusi pangan yang lebih baik. Kemudian ada pasar mitra tani. Jadi di sini ini untuk menstabilkan harga pangan dengan mempertemukan petani langsung dengan konsumennya. Jadi secara langsung. Nah, untuk program selanjutnya itu ada digitalisasi pertanian, di mana ini untuk membantu petani menjual hasil panennya melalui platform digital. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada teori yang mendukung pada memperluas pasar dan rantai pasok tersebut. Ini jadi teori sistem pangan atau food system theory yang menekankan pentingnya keterkaitan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Di mana teori ini menjelaskan bahwa ketahanan pangan ini adalah hasil dari interaksi antar produksi, distribusi, kemudian konsumen pangan yang bisa memperluas pasar dan rantai pasok, membantu menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan stabil. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Untuk alasannya, jadi kebijakan yang mendukung dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi produksi dan distribusi pangan. Tentunya ada programnya, yaitu Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012. Ini menjadi dasar hukum bagi kebijakan ketahanan pangan. Untuk program selanjutnya yaitu Strategi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi tahun 2020 sampai 2024, meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui sinergi antar instansi. Nah, kemudian teori ini teori kebijakan public policy ataupun teori yang berfokus pada perumusan dan implementasi kebijakan. Nah, jadi teori ini berfokus pada bagaimana sih kebijakan itu dirancang dan diterapkan untuk mengatasi masalah publik dalam konteks ketahanan pangan. Jadi kebijakan yang baik ini dapat memastikan akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Untuk selanjutnya, yang ketiga, ada perbaikan gizi dan kualitas pangan. Nah, alasannya, gizi yang baik ini kan pasti akan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah stunting, yang merupakan indikator ketahanan pangan. Nah, kemudian programnya itu program gizi seimbang, di mana akan melakukan kampanye perbaikan gizi oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk program selanjutnya ada perbaikan gizi anak atau pencegahan stunting, di mana ini untuk mengatasi masalah gizi buruk yang berpengaruh pada masa depan anak-anak. Nah, untuk teorinya ini jadi teori gizi dan ketahanan pangan, Nutrition and Food Security Theory. Nah, teori ini yaitu untuk menekankan hubungan antara konsumsi pangan yang bergizi dengan ketahanan pangan, di mana peningkatan kualitas gizi ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan pengentasan stunting. Untuk yang keempat, perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Nah, di mana jadi data yang akurat dan upaya mitigasi iklim dapat membantu petani mengantisipasi perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen. Adapun untuk programnya yaitu Sistem Informasi Kesehatan Pangan dan Early Warning System. Program ini beradaptasi dengan perubahan iklim. Kemudian ada Sistem Informasi Kesehatan Pangan, ini untuk memberikan peringatan dini terkait ancaman ketahanan pangan. Nah, untuk program selanjutnya itu ada adaptasi perubahan iklim, membantu petani menghadapi perubahan iklim melalui teknologi dan pelatihan. Jadi, program tersebut itu saling berkaitan untuk mengetahui ataupun membantu bagaimana petani ini dapat menghadapi perubahan iklim melalui teknologi dan pelatihan.
Nah, untuk teorinya ini adalah teori ekologi pertani ataupun agroteknologi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa mengintegrasikan pertanian dengan ekosistem alami dan mendorong adaptasi perubahan iklim untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Yang kelima, perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Nah, untuk alasannya, jadi peran perempuan dalam sektor pertanian ini sangat besar, sehingga pemberdayaan mereka dapat meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Untuk programnya, jadi adanya program perempuan tangguh pangan, di mana untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam produksi dan pengolahan pangan. Nah, kemudian ada pemberdayaan perempuan dalam pertanian oleh PKK. Jadi untuk memberdayakan perempuan pedesaan dalam usaha agribisnis. Nah, untuk teorinya, teori pemberdayaan yang menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga. Yang keenam, memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Nah, untuk alasannya, peningkatan produktivitas ini membantu petani meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Nah, untuk programnya itu sendiri, adanya pengembangan usaha agribisnis pedesaan ataupun disingkat dengan PUAP, mendukung petani kecil untuk mengembangkan usahanya. Dan yang kedua ada programnya yaitu kredit usaha rakyat atau KUR untuk pertanian. Jadi ini memudahkan akses pemodalan bagi petani dengan bunga yang rendah. Kemudian teori ini teori ekonomi pembangunan atau development economics theory. Jadi berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas ekonomi, termasuk sekolah pertanian. Kemudian sebagai jalan untuk mencapai ketahanan pangan. Nah, untuk yang ketujuh, ada peningkatan ketahanan populasi. Nah, untuk alasannya ini, ketahanan populasi yang baik berarti masyarakat ini lebih mampu menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, termasuk akses terhadap pangan. Nah, untuk programnya, program Keluarga Harapan ataupun PKH. Jadi bantuan sosial bersyarat untuk meningkatkan akses pangan dan pendidikan. Nah, kemudian ada bantuan pangan non tunai, itu ada BPNT. Nah, BPNT ini memberikan bantuan pangan kepada masyarakat bagi yang kurang mampu melalui kartu elektronik. Nah, teori ini juga teori ketahanan sosial atau social resilience theory. Nah, jadi teori ini menjelaskan bahwa kemampuan individu atau masyarakat ini untuk bertahan ataupun dapat beradaptasi terhadap tantangan sosial dan ekonomi, termasuk dalam menjaga akses pangan yang cukup. Jadi ada berbagai program-program untuk membantu masyarakat setempat. Nah, kemudian ada yang terakhir ada 8 ya, perbaikan penelitian, inovasi dan komersialisasi pertanian dan gizi. Nah, yang terakhir ini jadi alasannya itu riset yang baik akan menghasilkan inovasi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi pertanian. Adapun programnya teman-teman, jadi programnya itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau disebut dengan Balitbangtan. Nah, ini untuk mengembangkan teknologi pertanian baru untuk meningkatkan produktivitas. Nah, adapun program Smart Farming. Nah, ini untuk mendorong adopsi teknologi modern seperti IoT dengan drone di sektor pertanian tersebut. Nah, adapun teorinya, jadi teori ini teori inovasi teknologi, di mana menjelaskan bagaimana inovasi teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor pertanian serta memberikan solusi terhadap masalah ketahanan pangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya presentasikan ya. Mungkin mohon maaf apabila kesalahan. Jadi kedelapan aspek tersebut yang tadi disebutkan itu sangat penting dan saling berkaitan. Tentunya ini dapat meningkatkan ketahanan pangan seperti
seperti itu. Dan juga tadi telah disebutkan ada teori-teori yang mendukung untuk keberlangsungan 8 upaya mencapai ketahanan pangan tersebut. Untuk materinya nanti akan disimpan di deskripsi YouTube. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.